Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 bicara tentang pahlawan-pahlawan iman, dan seluruhnya bicara tentang iman. Dan kalau saudara perhatikan, ketika Alkitab bicara tentang pahlawan-pahlawan iman, Alkitab tidak bicara tentang keberanian mereka, Alkitab tidak sedang bicara tentang kebaikan mereka, tapi Alkitab bicara tentang kebergantungan mereka yang penuh terhadap Tuhan. Itulah iman. Saya berkata sekali lagi, itulah iman. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, saudara sudah di situ semua? Kalau saudara sudah di situ, kita akan membaca bersama-sama, baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Siapkan catatan saudara juga untuk saudara bisa mencatat apa yang perlu saudara catat. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, sama-sama 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ulangi sekali lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apakah mungkin saudara berkenan kepada Allah tanpa iman? Apakah mungkin saudara berkenan kepada Allah tanpa iman? Jawab yang benar dong. Apakah mungkin saudara berkenan kepada Allah tanpa iman? Tidak. Saudara hanya bisa berkenan kepada Allah dengan iman. Lanjut. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika saudara datang kepada Tuhan, pastikan engkau datang dengan iman. Karena tanpa iman, kedatanganmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman, saudara tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman, doa yang kau naikkan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hanya mau melihat iman di dalam hati saudara. Ketika saudara datang kepada Tuhan, pastikan engkau datang dengan iman. Hari ini engkau datang ke dalam rumah Tuhan. Apakah engkau datang dengan iman? Pastikan engkau datang dengan iman. Jangan pernah datang ke dalam rumah Tuhan tanpa kepercayaan, tanpa harapan yang kosong. Ketika engkau datang ke rumah Tuhan, penuhlah percayamu. Datanglah dengan kepenuhan percaya bahwa Tuhan akan menjamah hidupmu, bahwa Tuhan akan menjumpai engkau, bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya bagi saudara. Datang dengan sebuah harapan bahwa engkau akan menerima mujizat yang engkau butuhkan. Karena dari sejak dahulu sampai sekarang, Tuhan adalah pembuat mujizat. Amin, saudara. Oke, saudara yang di sini maupun yang di rumah, berikan respon yang terbaik. Amin. Saudara yang sedang bertugas juga jangan hanya fokus pada tugasnya, tapi fokus pada pemberitaan firman Tuhan dan berikan respon yang terbaik juga. Amin. Percaya ketika saudara datang kepada Tuhan, percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Setiap kali saudara datang dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, saudara pasti akan menjumpai Allah. Saudara pasti datang dengan penuh kepercayaan bahwa Allah itu ada dan akan menjamah kehidupan saudara. Amin. Dan engkau juga harus percaya bahwa Allah memberi upah kalau engkau datang dengan kesungguhan hati terhadap Dia. Dengar baik-baik garis bawah ini, saudara boleh catat. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada upah yang Tuhan sediakan bagi saudara. Orang yang datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan tidak akan mungkin pulang dengan tangan kosong. Pasti akan pulang membawa upahnya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan upah. Ada orang berkata, kok mencari Tuhan memangnya Tuhannya hilang? Bukan begitu, saudara. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada. Karena ayat sebelumnya berkata, kalimat sebelumnya berkata, kita harus percaya bahwa Allah ada. Jadi Allahnya ada. Tapi kalimat berikutnya, kita juga harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Tuhan bukan berarti Tuhannya hilang. Tuhan tidak akan hilang. Saudara yang seringkali hilang. Tidak ada Tuhan yang terhilang. Ada juga jiwa yang terhilang. Mencari Tuhan gambarannya seperti ini. Seperti seorang anak mencari bapaknya di dalam rumah. Anak dan bapak satu rumah, tapi lain kamar.
Jadi kita dengan Tuhan itu seringkali satu rumah, tubuh ini kan rumahnya. Satu rumah cuma lain kamar, saudara. Terkadang anak saya mencari saya, "Papi di mana?" Nah, kalau saudara adalah anak yang sungguh-sungguh mau mengenal bapaknya, saudara adalah anak yang sungguh-sungguh mau mengenal isi hati bapaknya, setiap hari engkau akan mencari bapakmu dan ngobrol dengan dia, menggali apa yang ada di dalam hatinya, menerima nasihatnya, menerima masukan-masukan daripadanya, dan dari situlah engkau menerima semua unsur-unsur yang engkau butuhkan untuk bertumbuh sebagai seorang anak. Dari situlah engkau menerima semua unsur-unsur yang engkau butuhkan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Ada anak-anak yang hanya mencari bapaknya kalau punya kebutuhan. Nah, ini boleh-boleh saja. Itu tidak dilarang, itu bukan haram. Boleh saja saudara datang kepada Bapa untuk memenuhi kebutuhan saudara. Dan Bapa pasti memenuhinya. Dan Bapa suka kalau saudara punya kebutuhan, saudara mencari Bapa. Jangan mencari tetangga. Karena kalau saudara punya kebutuhan, lalu saudara mintanya sama tetangga, oh Tuhan bisa tersinggung juga. Saya juga tersinggung kalau anak saya minta kebutuhannya sama tetangga. Lalu tahu-tahu tetangga cerita sama saya, anakmu itu butuh itu, dia minta sama saya. Malu saya saudara. Kan gitu. Kalau saudara punya kebutuhan, sudah sewajarnya saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, sudah sewajarnya memang. Kalau saudara punya kebutuhan dan saudara tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu malah keterlaluan. Sudah punya kebutuhan, enggak mau mencari Tuhan. Kalaupun mencari Tuhan, cari Tuhannya enggak sungguh-sungguh. Kalau anak saya datang ke kamar saya, lihat saya nggak ada, "Papi di mana?" "Oh nggak ada." Ya sudah, dia balik lagi ke kamarnya lalu tidak mencari lagi. Ini menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh mencari saya. Kalau dia dapati saya di kamar nggak ada, dia cari di tempat lain dong. Namanya orang mencari sungguh-sungguh, itu mencari sampai ketemu. Kalau belum ketemu, ya cari lagi dong. Oh mungkin papi lagi ada di bawah, ada di gereja mungkin. Oh mungkin lagi ada di kamar yang lain mungkin. Terkadang ketika saudara mencari Tuhan seperti itu, ketika saudara datang, walaupun saudara percaya penuh, Bapakmu pasti ada dalam rumah. Apakah Yesus ada di dalam tubuh saudara? Apakah Roh Kudus ada di dalam tubuh saudara? Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Artinya Roh Kudus ada di situ. Tolong dicek, masih ada enggak? Tolong dicek. Ada? Ada di situ? Yesus ada di situ? Yesus ada di dalam rumahnya? Roh Kudus ada di dalam rumahnya? Engkau percaya Roh Kudus pasti ada. Ya. Tapi terkadang engkau tidak merasakannya. Engkau tidak melihatnya. Lalu apa yang harus engkau lakukan? Engkau cari-cari. Cari lagi sampai engkau merasakan dia ada. Sampai engkau merasakan kehadirannya nyata di hidupmu. Itu maksudnya mencari. Sampai engkau betul-betul berhadapan dengannya. Sampai engkau benar-benar duduk di bawah kakinya seperti Maria itu loh. Maria itu disebut, dicatat dalam Alkitab Lukas pasal 10. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini orang yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ketika saudara datang di hadapan Bapakmu, pastikan engkau datang dengan kerendahan hati, dengan mengosongkan diri dan merasa engkau tidak punya apa-apa dan engkau bukan siapa-siapa. Jangan datang dengan kesombongan. Jangan datang dengan kepenuhan.
engkau merasa engkau bisa segalanya, engkau ini cuma mau ngobrol aja sama Bapak, dan engkau tidak perlu apa-apa dari Bapak. Pastikan engkau datang dengan mengosongkan diri. Pastikan engkau datang sebagai bencana yang kosong, supaya ketika engkau terus mendengarkan perkataan Bapakmu, Bapakmu bisa memenuhi cawan kehidupanmu secara penuh. Terus dipenuhi, terus dipenuhi. Ketika engkau terus mendengarkan perkataannya, hidupmu akan dipenuhi dengan perkataannya. Hatimu akan dipenuhi dengan perkataannya. Pikiranmu akan dipenuhi dengan perkataannya. Jadi mencari Tuhan di sini maksudnya adalah kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengannya dan terus mendengarkan perkataannya. Engkau ingin mengenal dia lebih lagi, engkau ingin mengenal isi hatinya lebih lagi. Amin. Tujuan kita ngobrol sama Bapak adalah supaya kita lebih mengenal Bapak. Bukan cuma semata-mata supaya kebutuhan kita terpenuhi. Karena kalau kita memperkenankan hati Tuhan, kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan seringkali tanpa kita minta. Kebutuhan diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan supaya kalau ada kebutuhan, saudara punya alasan untuk datang kepada Bapa. Kalau saudara punya orang tua yang sudah pisah rumah, kadang-kadang saudara mau datang, mau ngobrol, saudara bingung kalau nggak ada kebutuhan. Nggak ada bahan obrolan maksudnya. Ketika punya kebutuhan, datangnya enak. Ada bahan obrolan, kira-kira seperti itu. Nah, Tuhan seringkali menciptakan bahan obrolan supaya saudara bisa ngobrol sama Tuhan. Siapa yang lagi banyak masalah, angkat tangan? Nggak ada yang mau angkat tangan. Oke. Siapa yang lagi punya masalah, angkat kaki. Nggak ada juga. Kalau saudara lagi punya banyak masalah, kemungkinan Tuhan lagi banyak ngasih bahan obrolan tuh. Mungkin saudara udah lama nggak ngobrol sama Tuhan, jadi dikasih banyak bahan obrolan. Jadi mengucap syukurlah kalau banyak masalah, ada bahan obrolan. Dan ada banyak orang Kristen ngomong sama saya gini, saya tuh kalau doa bingung mau doain apa sih? Doa itu baru 5 menit sudah habis bahannya. Jadi akhirnya coba haleluya, haleluya, haleluya. Kalau mau cepat haleluya 12 kali. Selesai saudara. Kalau di gereja doa bisa lama katanya. Tapi kalau lagi doa di rumah sendirian, doa nggak bisa lama. 5 menit selesai. Saudara yang punya anak, kalau anakmu datang kepada saudara, sebentaran dia pergi lagi, padahal saudara ngomongnya belum selesai. Kira-kira saudara suka atau tidak? Nggak suka ya? Anak-anak pastikan engkau ada di hadapan Bapamu sampai Bapamu selesai berbicara. Meninggalkan Bapamu yang sedang berbicara itu namanya enggak sopan. Oke? Nah seringkali saudara banyak ngobrol, banyak ngomong sama Tuhan. Ngomong terus, giliran Tuhan mau ngomong, saudara tinggal. Ini enggak sopan. Ini anak agak kurang ajar ini saudara. Dia mau ngomong terus di hadapan Bapak, giliran Tuhan mau ngomong, dia tinggal. Apakah saudara mengenal orang itu? Ya kira-kira itulah orangnya. Mencari Tuhan di sini bukan berarti Tuhannya hilang. Mencari Tuhan artinya adalah kita meluangkan waktu untuk bersekutu dengannya. Apakah waktu-waktu persekutuan saudara dengan Tuhan perlu diadakan, perlu dicari, perlu diluangkan? Ada yang bilang seperti ini, dan saya setuju dengannya. Jangan pernah mencari waktu luang untuk berdoa. Tapi sediakan waktu luang untuk berdoa. Kalau saudara terus mencari waktu luang untuk berdoa, percayalah saudara nggak ketemu waktu luang. Yang ada badanmu jadi meluang.
sediakan waktu luang untuk berdoa. Waktu diberikan kepada saudara selama 24 jam. Berapa waktu luang yang saudara sediakan untuk Tuhan? Ada hamba Tuhan yang bilang, semua harus dibikin berdasarkan sistem perpuluhan. Uang kita harus diberikan kepada Tuhan 10%. Waktu kita juga sama. Harus diberikan kepada Tuhan 10%. Berapa banyak waktu yang saudara punya? Ini nggak punya waktu semua ya? Berapa banyak waktu yang saudara punya? Nah, kalau saudara berikan waktu luang untuk berdoa kepada Tuhan, artinya saudara harus memberikan sesuai dengan prinsip perpuluhan, artinya saudara harus memberikan waktu luang selama 2 jam 40 menit selama siang semua. Kelihatannya seperti sudah banyak yang pucat gitu. Kalau saudara mau pakai sistem perpuluhan, artinya saudara harus memberikan waktu luang untuk Tuhan itu 2 jam 40 menit. Ya. Ya tiap hari. Memang 24 jam waktunya setahun. Sebulan sudah bukan 24 jam, sehari 24 jam. Berarti sehari saudara harus menyediakan waktu luang bagi Tuhan selama 2 jam 40 menit. Tidak ada amin untuk itu dari tadi. Pak, ada cara lain nggak? Oke, kalau saudara mau cari cara lain, pakailah caramu sendiri. Tapi prinsip yang saya mau sampaikan adalah, saudara jangan mencari waktu luang. Sediakan waktu luang. Karena Alkitab mencatat, siapa yang mencari Tuhan secara sungguh-sungguh akan mendapatkan upah. Penyebab mengapa saudara malas mencari Tuhan selama ini, malas meluangkan waktu untuk Tuhan selama ini adalah karena saudara nggak tahu bahwa ada upah yang menanti saudara jika saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara berpikir 2 jam 40 menit. Oke, kita ngomong tentang perpuluhan jam ya. Nanti lain kesempatan kita ngomong tentang perpuluhan duit. Sekarang kita ngomong tentang perpuluhan jam lagi ya. Jam dulu ya. Setuju? Saudara berpikir selama ini, kalau aku berikan 2 jam 40 menit untuk berdoa, nggak ada gunanya. Hah? Disuruh doa 2 jam 40 menit, pusing baby. Saudara berpikir kalau seandainya aku berikan 2 jam 40 menit untuk bekerja, aku sudah bisa menghasilkan segini. Nah, saudara nggak tahu, kalau saudara berikan 2 jam 40 menit untuk Tuhan, hasilnya akan jauh. Daripada yang kau bisa hasilkan ketika engkau berikan 2 jam 40 menit untuk bekerja. Dan sadarkah saudara, kalau engkau menabur waktu, engkau akan menuai waktu. Kalau engkau menabur waktu 2 jam 40 menit setiap hari untuk Tuhan, katakanlah seperti itu. Bayangkan berapa banyak waktu yang bisa saudara tuai. Kan suka ada orang yang sering ngeluh begini, aduh kita kekurangan waktu nih. Kurang waktu untuk bekerja. Kerja 8 jam nggak cukup, makanya lembur terus. Aduh, kita kurang waktu untuk bermain nih. Coba Bapak bayangkan, saya sudah harus kerja, apalagi harus ibadah, harus pelayanan, nggak ada waktu bermain. Nggak ada me time, me time. Apa itu me time? Waktu untuk makan mie. Nggak ada waktu untuk menghibur diriku sendiri. Mungkin saudara berkata begitu. Tapi saya harap hari ini saudara bisa membalikkan pikiran saudara sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, ada upah bagi usahamu. Kalau saudara memprioritaskan waktumu untuk Tuhan, sebab sama seperti harta kita, kita harus prioritaskan untuk Tuhan. Betul itu? Apakah itu betul? Artinya setiap kali engkau terima uang, 10% engkau sisihkan dulu untuk Tuhan. Itu namanya prioritas. Bukan 10% engkau sisihkan di belakang. Namanya prioritas itu di depan, bukan di belakang. Selamat siang. Saya ulangin, namanya prioritas itu disisihkan di depan. Kalau disisihkan di belakang itu namanya sisa. Bukan prioritas. Artinya kalau ada sisa, boleh diberikan. Makanya banyak orang perpuluhannya bukan 10% karena sisa. Bukan disisihkan, tapi disisakan. Itu dua hal yang berbeda, bro. Seharusnya kalau namanya prioritas, itu disisihkan di depan. Bukan disisakan di belakang. Disisihkan dan disisakan itu dua hal yang berbeda. Tolong jangan disamakan. Saudara harus belajar untuk segala hal dalam hidup saudara, saudara memprioritaskan Tuhan. Sisihkan di depan. Kalau terima apapun, berkat apapun, sisihkan 10% di depan, bukan di belakang. Waktu juga begitu, sisihkan di depan. Maksudnya apa? Saudara sisihkan dulu, sudah ditetapkan waktu untuk Tuhan segini. Oke, waktu untuk Tuhan 2 jam 40 menit. Jam berapa? Kita setting di depan. Kita sisihkan di depan. Bukan disisakan di belakang. Tuhan, tenang ya Tuhan, sabar ya Tuhan. Pokoknya saya kerja dulu, saya nonton sinetron dulu, nanti sisanya berapa lama itu saya berikan buat Tuhan. Akhirnya jam 10 semua sinetron sudah selesai. Sinetron sampai jam berapa sih sekarang? Hah? Nggak pernah lihat ya. Drakor itu sampai jam berapa? Dracula itu. Drakor. Hah? Kalau saudara bukan cuma sinetron, film-film, wah itu sampai tengah malam tuh film tuh. Nanti kalau lebih sisanya bolehlah buat Tuhan. Akhirnya jam 12 malam saudara baru masuk ke dalam kamar doa saudara. Dan seperti telah diduga oleh banyak orang, ketika saudara mengucapkan kalimat pertama, Bapa di sorga, les, langsung pules. Aminnya besok pagi saudara. Jadi saudara bikin pembukaan doa di malam hari, Bapa di sorga, les. Aminnya besok pagi. Pagi bangun langsung amin. Puji Tuhan, kita doa 10 jam, 8 jam. Malam dibukanya, pagi ditutupnya. Haleluya. Bukan begitu caranya saudara. Saudara harus bisa memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Makanya Tuhan kasih satu persembahan namanya persembahan sulung. Dengan tujuan apa? Supaya saudara memprioritaskan Tuhan. Intinya sebetulnya mencari Tuhan itu memprioritaskan Tuhan. Dalam segala hal, jangan cari yang lain dulu, cari Tuhan dulu. Sedang punya kebutuhan, cari Tuhan dulu, jangan cari yang lain dulu. Kalau saudara punya kebutuhan, katakanlah kebutuhan keuangan, saudara cari Tuhan dulu. Saya percaya saudara tidak akan cari orang lain untuk meminjam uang. Karena saudara telah mencari Tuhan terlebih dahulu. Orang yang telah mencari Tuhan terlebih dahulu tidak akan mencari orang lain untuk pinjam uang. Karena Tuhan sudah memenuhi kebutuhannya. Amin saudara-saudara. Jadi pastikan saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Frase sungguh-sungguh harus diperhatikan. Karena orang yang mendapatkan upah ketika mencari Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi pastikan kalau saudara mencari Tuhan itu sungguh-sungguh.
Nih, datang ibadah setiap minggu, sungguh-sungguh. Mungkin minggu depan kita akan batasi lagi 20 orang saja yang boleh hadir di sini. Sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh tuh berebutan, gua dulu dong, gua dulu dong, gua dulu dong. Bukan, kita lihat sisanya. Oh, haleluya. Masih sisa 2, aduh kasihan, udah catat dah namanya. Kalau sungguh-sungguh itu prioritas. Duluan. Selamat siang. Saya ngomongin yang di sini, bukan yang di rumah. Prioritas. Yang di rumah sorry, jangan tersinggung ya. Saya lagi ngomongin yang di sini nih. Harus belajar kalau mencari Tuhan itu sungguh-sungguh. Ibadah jam 10, setengah 10 dan nongkrong di depan YouTube. Itu sungguh-sungguh. Jangan ibadah jam 10, setengah 11 baru ditongkrongin. Itu bukan sungguh-sungguh, telat. Loh, saudara bisa bedakan antara orang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh kan? Nah, saudara aja bisa bedakan, apalagi Tuhan. Tuhan tahu yang mana orang sungguh-sungguh, yang mana tidak. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh itu ada upah yang besar menanti saudara. Kalau saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap hari saudara doa secara pribadi, ibadah pribadi saudara, sungguh-sungguh enggak? Harus sungguh-sungguh. Kalau namanya orang ibadah sungguh-sungguh, dia persiapan saudara. Ibadah jam 10, dia bangun jam berapa, dia tidur jam berapa, dia persiapan. Bukan mengalir aja. Tidur jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi. Yang gak heran saudara datang ke sini ngantuk lah. Kalau saudara ibadah ngantuk, itu menunjukkan saudara sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Nah, saya tidak bicara tentang orang yang tidak bisa di luar kendalinya untuk mengatur. Ada kalanya kita nggak bisa kendalikan, entah kenapa, karena satu dan lain hal, kita nggak bisa tidur, kita nggak punya waktu untuk tidur, lalu kita berusaha datang juga memperlihatkan kesungguhan, dan karena kita kurang tidur atau lagi gimana gitu, jadi ketika ada di sini, apalagi mendengar suara saya yang mendayu-dayu, saudara dengan cepat pindah alam. Tapi saudara pasti tahu apa yang saya maksud dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau ngikuti program live streaming sungguh-sungguh, wow, saudara sungguh-sungguh. Saudara pasti dijamah Tuhan, diberi upah oleh Tuhan karena sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan sambil lalu. Nggak ada orang yang sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu sambil lalu. Semua kalau orang sungguh-sungguh itu dipersiapkan yang matang. Oh, benar-benar dia persiapkan matang-matang. Karena sungguh-sungguh. Orang mempersiapkan khotbah juga ada beda antara orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan khotbah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh mempersiapkan khotbah. Beda. Hasilnya juga akan beda. Kesungguhan akan memperlihatkan hasil yang berbeda dan akan memperlihatkan upah yang berbeda. Nah, apa sih upahnya kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Saya ada beberapa yang saya mau bagikan upah untuk mencari Tuhan. Sebetulnya banyak saudara-saudara, cuma saya ringkas saja, cuma jadi 6 lah hari ini. Itu udah ringkas tuh saudara. Sebetulnya banyak upahnya kalau saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi hari ini saya berikan 6 saja, selebihnya saudara cari sendiri di dalam Alkitab saudara. Oke, yang pertama, inilah upah kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pertama,
kita akan diampuni dan dibelas kasihani oleh Tuhan. Kita akan diampuni dan dibelas kasihani oleh Tuhan. Kita akan menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan, kira-kira seperti itu. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat 11. Ada 2 poin yang saya mau sampaikan dari ayat-ayat ini. Tapi kita bahas yang pertama dulu. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Semua sudah di situ? Semua sudah di situ? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ketika saudara ada dalam satu situasi dan kondisi di mana saudara sudah melakukan kejahatan, saudara sudah melakukan kesalahan, jangan malah berbalik dan meninggalkan Tuhan. Justru itu waktunya untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Banyak orang aneh, saudara. Kalau lagi ada masalah, justru dia nggak mau cari Tuhan. Justru dia meninggalkan Tuhan. Ada jemaat-jemaat nggak datang ke gereja, kalau ditanya kenapa nggak datang ke gereja, lagi banyak masalah. Loh, saya sampai harus menyadarkan diri sendiri, saya ini tidur apa enggak sih? Kok ada orang punya pikiran aneh seperti itu, kalau lagi banyak masalah nggak ke gereja. Jadi kalau lagi nggak ada masalah, baru dia ke gereja. Ya, lagi banyak masalah nih, nggak enak ke gereja. Lah, bukannya kalau saudara banyak masalah, malah itu waktu yang paling perlu untuk mencari Tuhan. Ada juga orang yang punya konsep pikir kayak gini, kenapa nggak ke gereja? Lagi banyak dosa lah. Kalau lagi banyak dosa, bukannya waktunya untuk mencari Tuhan. Kenapa lagi banyak dosa, lagi banyak kesalahan, malah menghindari Tuhan? Nggak ada gunanya menghindari Tuhan kalau saudara sedang melakukan dosa atau kesalahan. Justru itu waktunya engkau datang kepada Tuhan dan menerima belas kasihannya, pengampunannya dengan limpah. Karena Tuhan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Nah, untuk saudara-saudara yang merasa diri sudah sempurna dan baik dan rohani dan berkata, aku nggak punya kesalahan. Apa iya? Apakah saudara butuh pengampunan Tuhan setiap hari? Saya rasa iya. Karena ada banyak kesalahan yang tidak saudara sadari juga. Pemazmur berdoa seperti ini, Tuhan bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Bebaskan aku dari error yang tidak kusadari. Karena ada banyak kali kita ini error tanpa sadar. Dan kita perlu berdoa, minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan Tuhan untuk error-error yang tidak disadari itu. Itu doa yang bijaksana dari seorang pemazmur. Dan seringkali kita merasa seperti datang kepada Tuhan, kita merasa seperti orang Farisi ahli Taurat. Tuhan, aku tidak kekurangan apa-apa. Aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah beri persembahan, aku rajin ibadah, puasa 2 kali seminggu, rajin berdoa setiap hari. Aku nggak butuh pengampunan Tuhan, aku nggak butuh belas kasihan Tuhan. No, engkau butuh pengampunan Tuhan, engkau butuh belas kasihan Tuhan. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa belas kasihan Tuhan. Bahkan saya hamba Tuhan harus hidup dari belas kasihan Tuhan. Yesus berkata, orang ini pulang tanpa dibenarkan oleh Tuhan, walaupun dia mengucap syukur isinya, tapi isinya kesombongan. Tapi seorang pemungut cukai yang ada di sebelah sana berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak, aku butuh anugerah Tuhan. Setiap kali engkau datang kepada Tuhan, pastikan engkau punya sikap hati, Tuhan, aku membutuhkan engkau. Jangan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah punya segalanya, aku tidak butuh Tuhan. Aku datang sama Tuhan cuma gara-gara nggak enak aja Tuhan. Aku datang sama Tuhan cuma takut dicariin Tuhan. Datang di dalam Tuhan, datang di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh merasa membutuhkan Tuhan. Kalau engkau datang dengan kesungguhan, engkau akan sungguh-sungguh merasa engkau butuh Tuhan.
Seolah-olah engkau akan mati hari ini kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidupmu. Begitulah caranya engkau datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak bekerja, kalau Tuhan tidak mengurapi saya mati nih Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidupku, kalau Tuhan tidak membelas kasihani aku sama sekali tidak berguna. Kalau Tuhan tidak mengurapi aku, ngomonganku, khotbahku akan kosong sia-sia Tuhan. Datang dengan sikap hati. Engkau butuh Tuhan dan butuh, sangat butuh. Tuhan paling suka dengan orang yang rendah hati seperti ini. Istilah Yesus adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak menganggap semua milik yang dia punya ini sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia siap setiap waktu Tuhan ambil, semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Dan itu sebabnya dia butuh Tuhan untuk segala hal dalam hidupnya. Tanpa Tuhan, semua yang dia kerjakan sia-sia. Tanpa Tuhan, sia-sialah orang berusaha bangun pagi-pagi, tidur sampai jauh malam. Karena Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tanpa Tuhan, sia-sialah saudara membangun kotamu. Tanpa Tuhan, sia-sialah usahamu membangun rumah tanggamu. Tanpa Tuhan, sia-sialah engkau olahraga sampai kemana-mana. Sampai lari 200 kilometer. Menjaga kesehatanmu. Karena orang yang rajin olahraga tiba-tiba mati. Tanpa Tuhan, sia-sialah semua usahamu. Tanpa Tuhan, bahkan tanpa Tuhan, sia-sialah semua ibadahmu. Itu sebabnya kalau engkau ibadah, pastikan engkau punya hati, Tuhan, aku butuh engkau. Aku mau jumpa dengan engkau. Tolong jamah aku Tuhan. Tolong jamah hidupku Tuhan. Ubahkan hidupku sekali lagi. Tolong ubah hidupku, aku mau jadi lebih baik. Aku mau jadi sempurna seperti Kristus. Tolong bentuk aku lagi, supaya aku menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Kita akan menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan, kalau saudara mencari Tuhan secara sungguh-sungguh. Itu sebabnya, semua orang Tuhan yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, punya hati yang, yang plong begitu loh. Tidak ada intimidasi. Iblis tidak dengan mudah bisa mengintimidasi kehidupannya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan selalu merasa, selalu menerima pengampunan Tuhan, selalu menerima belas kasihan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu selalu hidup di atas dasar anugerah Tuhan, di atas dasar pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Dia tidak merasa dia sudah ada semuanya, sudah bisa semuanya sehingga dia tidak butuh Tuhan lagi. Dia selalu merasa membutuhkan Tuhan, dia merasa dia selalu perlu dibelas kasihani oleh Tuhan. Diampuni oleh Tuhan.